Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan memulai diskusi mengenai dasar simulasi. Ya, dasar simulasi tentunya simulasi discrete event ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang LCG ya, random number generator, kemudian bagaimana aplikasinya di simulasi statis ya, Monte Carlo, bagaimana di generate kemudian disimulasikan ya ke dalam simulasi Monte Carlo. Nah, sekarang kita coba mempelajari dasar simulasi untuk simulasi sistem diskret. Nah, untuk memulai itu kita akan mempelajari karena dasarnya adalah mekanisme antrian ya, mekanisme antrian. Nah, sebelum kita masuk bagaimana kita mengenerate ya simulasi discrete event, kita akan pelajari dulu mekanisme antrian dan bagaimana kita mendapatkan kinerja antrian atau performansi antrian. Di sini contohnya adalah eh, antrian di ATM tunggal ya, mesin tunggal. Kemudian kita akan coba menentukan waktu tunggu rata-rata dalam antrian dan waktu tunggu rata-rata dalam sistem. Ya. Jadi tentu dalam antrian selalu ada bagian kedatangan, bagian antrian, bagian pelayanan dan bagian keberangkatan. Oke, jadi customer ini yang hijau-hijau ini adalah customer ya. Customer itu datang ke antrian, kemudian ke dalam sistem, kemudian dalam sistem dia mengantri, setelah mengantri dia masuk ke dalam pelayanan, kemudian berangkat. Nah, kita lihat bagaimana sih sebetulnya mekanismenya. Ya, mekanismenya adalah kita akan ini sebagai contoh kita akan bahas tentang arrival-nya. Ya, misalnya ada customer ke-6, dia datang menit ke-16,2 ya. Kemudian setelah itu datang lagi customer ke-7, dia datang menit ke-21. Maka di situ kita akan dapatkan nilai inter arrival time atau waktu antar kedatangan 4,8 menit ya. Jadi di situ kita punya rumus ya, arrival time customer ke-7 adalah arrival time customer ke-6 ditambah inter arrival time pada saat customer ke-7 datang, sehingga kita dapatkan arrival time customer ke-I sama dengan arrival time customer uh, inter arrival customer ke-I ditambah arrival time customer sebelumnya. Oke, seperti itu kira-kira di arrival time-nya. Nah, kita akan mencoba menghitung waktu rata-rata dalam antrian dan waktu rata-rata dalam sistem. Apa yang disebut dengan waktu rata-rata dalam antrian? Yaitu waktu tunggu customer ketika masuk ke dalam antrian, kemudian keluar dari antriannya. Berarti kira-kira waktu tunggunya adalah ini. Ya, dari masuk antrian kemudian sampai keluar lagi. Ya. Kemudian waktu tunggu dalam sistem itu berarti customer dihitung dari mulai customer masuk ke dalam antrian sampai dia keluar lagi. Berarti dia segini kira-kira. Ya. Untuk menghitung waktu tunggu dalam antrian, tentunya kita menghitung mulai dari customer itu masuk ya, arrival time sampai dia mulai mau masuk ke dalam ATM service ya, pelayanan ATM. Katakanlah arrival time waktu dia masuk itu arrival time ke I ya, customer ke I. Kemudian waktu masuk ke ATM itu kita simbolkan dengan BSTI ya, begin service time. Artinya kalau misalnya customer ke-6 itu misalnya customer kedua itu arrival time-nya katakanlah arrival time customer kedua itu misalnya sama dengan katakanlah arrival time customer kedua itu menit ke 3,3 katakanlah ya. Ya, misalnya. Kemudian karena dia kosong maka dia mulai saya masuk aja customer pertama lah ya. Oke, ini mungkin di sini. Ya, misalnya customer pertama itu datang menit ke 1,2 lah.
Karena customer pertama itu belum ada customer sebelumnya, jadi yang paling pertama. Maka ATM pun kosong, begitu datang dia langsung masuk ATM. Berarti begin service time-nya itu adalah juga 1,2. Ya. Oke, begin service time-nya adalah 1,2. Katakanlah dia setelah transaksi, lamanya transaksi di sana sekian, sehingga dia keluar pada menit 2,3. Ya, menit ke 2,3. Sehingga lamanya dia dalam pelayanan itu adalah tentunya berangkatnya dia menit ke 2,3 dikurangi waktu dia masuk ke ATM 1,2. Jadi dia lamanya itu 1,1 menit. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini untuk kasus pertama ya. Kasus pertama. Tentunya dia untuk customer pertama ya, untuk customer pertama tadi dia tidak ada waktu tunggu dalam antrian. Kenapa? Begitu masuk tidak ada antrian, ATM kosong ya. Jadi kita hitung nih begin service time-nya sekian dikurangi arrival time-nya 1,2. Tentu dia 0 ya. Nah, untuk menghitung waktu tunggu dalam sistem, begitu customer 1 masuk sampai dia keluar lagi, masuknya 1,2, keluarnya adalah departure time-nya 2,3. Ya, berarti kita tinggal kurangkan. 2,3 dikurang arrival time-nya tadi 1,2. Jadi dia dalam sistemnya ada 1,1 menit. Ya. Nah, itu contohnya. Ya, oke. Misalnya customer kedua, kemudian dia datang pada menit ke 3,3. Ya, menit ke 3,3. Kemudian karena customer 2 itu datangnya menit ke 3,3, sedangkan customer 1 sudah berangkat pada menit 2,3, maka dalam pelayanan ATM itu ya tentu kosong. Ya. Jadi dia begitu masuk ke dalam sistem antrian, ya, antriannya tidak ada dan ATM-nya pun kosong, dia langsung masuk ke dalam ATM. Sehingga mulai customer kedua mulai dalam pelayanan ATM ini adalah menit ke 3,3 juga. Ya, karena ATM-nya kosong. Begitu datang dia langsung masuk ATM. Katakanlah customer kedua ini berangkat pada menit keempat, sehingga service time-nya sebanyak selama 0,7 menit. Ini pun tidak ada antrian ya, karena begitu masuk dalam sistem antriannya kosong. Ya, jadi kalau kita hitung begin service time-nya dikurangi arrival time-nya, tentu dia 0. Waktu dalam sistemnya itu adalah mulai dia masuk 3,3 sampai dia berangkat 4 pada menit keempat. Sehingga 4 dikurangi 3,3, dia di dalam sistem itu 0,7 menit. Ya. Arrival time-nya ya dengan rumus tadi tentunya kita bisa hitung 3,3 dikurangi 1,2. Ya. 2,1 menit. Oke. Nah, untuk kasus ini tentunya ya customer 1 dan customer 2 kita bisa lihat ya, kalau arrival time-nya nilainya lebih tinggi dari departure time-nya, maka begin service time-nya akan sama dengan arrival time-nya. Jadi rumus ini akan masuk. Ya. Begin service time akan sama dengan arrival time-nya jika nilai arrival time-nya ini 3,3 lebih besar daripada departure time customer sebelumnya, mohon maaf ya, customer sebelumnya. Nah, seperti itu. Ya. Customer sebelumnya. Oke. Jadi 3,3 lebih besar daripada customer sebelumnya, 2,3 sehingga begin service time-nya adalah 3,3. Oke, untuk kasus berikutnya, misalnya ya, customer ketiga itu datang pada menit 3,7. Nah, ketika customer ketiga datang pada menit 3,7, sedangkan customer 2 dia berangkatnya pada menit keempat.
Berarti begitu customer 3 datang, baik. Ya, ketika customer ketiga datang, itu pada menit 3,7, tentunya dia begitu datang ke sistem, dia menemukan bahwa customer kedua itu belum keluar dari sistem. Karena customer kedua itu keluarnya pada menit keempat. Artinya, dia akan mengantri di sana. Akan muncul antrian ketika customer 3 datang. Ya. Kapan customer 3 masuk ke dalam pelayanan ATM? Tentunya dia masuk ke dalam pelayanan ATM ketika customer kedua sudah keluar, yaitu menit keempat. Jadi begin service time customer ketiga akan sama dengan 4, ya, yaitu pada saat customer kedua itu keluar. Gitu ya. Pada saat customer kedua itu keluar. Oke, katakanlah kemudian dia ada dalam ATM itu sampai menit kelima, ya, sehingga service time-nya itu katakanlah 1 menit. Ya, tentu di sini waktu tunggu dalam antrian akan sudah muncul, ya, yaitu begin service time dikurangi arrival time-nya, yaitu sebesar 0,3. Demikian juga waktu tunggu dalam sistem itu departure time dikurangi arrival time-nya, ya, 1,3. Di sini kita bisa hitung, ya, waktu rata-rata tunggu 3 customer, ya, itu adalah sebesar 0,1, ya. Sedangkan waktu tunggu rata-rata dalam sistem untuk 3 customer itu 1,033 menit. Nah, kira-kira seperti itu, ya, mekanisme antrian itu. Ya, di sini saya tambahkan ya, untuk menghitung ini waktu tunggu rata-rata, waktu tunggu adalah begin service time dikurangi arrival time-nya, kemudian waktu tunggu dalam sistem adalah departure time dikurangi arrival time-nya, ya. Begin service time dikurangi arrival time untuk waktu tunggu rata-rata dalam antrian, kemudian begin service departure time dikurangi arrival time untuk waktu tunggu dalam sistem. Oke. Jadi itu mekanisme antrian. Nah, sekarang bagaimana kalau disimulasikan, ya? Oke, di sini ada inter arrival time juga tentunya, ya. Ini kurang ini. Nah, kalau dalam sistem dalam simulasi tentunya kedatangan ini sifatnya acak, ya kan? Sifatnya akan acak. Oleh karena itu, yang akan di random, ya, akan muncul random itu adalah pada kejadian-kejadian acak. Ya, kita bisa lihat di sini dalam sistem antrian ini, ya, kalau dalam simulasi keadaan acaknya akan ada 2, yaitu pada saat kedatangan dan pada saat pelayanan. Setiap orang datang ini akan independen satu sama lain, ya. Customer ke-7 akan datang tidak bergantung pada customer ke-6. Demikian juga waktu pelayanan di sini tiap orang beda-beda, ini akan acak, ya. Maka dalam simulasi, ya, kemunculan random ini akan menentukan di mana kita akan mengenerate random number-nya, ya. Dan kita akan membagi stream perhitungan itu berdasarkan kemunculan randomnya, kejadian random. Jadi kalau misalnya dalam sistem ini kejadian randomnya ada 2, yaitu kedatangan dan pelayanan, maka di sini sebutnya akan muncul 2 stream, yaitu stream di sini dan stream di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Maka selanjutnya, ya, video selanjutnya akan kita coba bagaimana kita akan mengenerate, ya, random number di inter arrival time-nya ini, ya, dengan mengasumsikan bahwa kedatangannya ini berdistribusi eksponensial, ya. Kemudian kita akan coba mengenerate random number di service time
juga sama dengan asumsi bahwa service time ini berdistribusi eksponensial. Baik, kita jumpa dengan video